kita cuma bisa bikin anak kita tuh imun. 1, kita dampingin, 2, kita temenin diskusi, 3, kita nyontohin. Tidak hanya orang tua yang berperan dalam pengasuhan, nenek, tante, kemudian om, kemudian guru di sekolah. Content creator tuh harus paham bahwa mereka tuh punya tanggung jawab sosial atas apa yang mereka sampaikan. Disertified. Itu udah ada wacananya kan untuk sertifikasi. Era sekarang tuh ya, anak-anak sama yang namanya gadget, sama yang namanya internet tuh bener-bener nggak bisa dipisahin deh. Kenapa? Karena ya di ruang digital inilah mereka belajar ya, mereka di situ, bermain juga mereka di situ ya kan. Di satu sisi sebenarnya ini memudahkan lah gitu ya, bisa belajar dengan lebih mudah, bermain juga dengan lebih mudah, bagi orang tua juga lebih mudah. Tapi kita nggak bisa tutup mata lah, resikonya tuh ya ada gitu, mulai dari konten-konten negatif yang berseliweran, terus cyberbullying misalnya, atau penyalahgunaan data pribadi juga. Nah, untuk membahas soal ini, saya Taufik Effendi nggak sendirian. Sekarang saya sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa ya. Ini saya mau kenalin dulu nih satu-satu ya. Yang pertama ada Ibu Medio Deci Lustarini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau yang akrab disapa Bu Ides. Selamat pagi. Selamat Bu Ides. pagi Mas Taufik. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon doanya aja. Mohon doa restu ya Bu ya. Kemudian yang kedua kita juga kedatangan Ibu Ayu Sutomo, seorang psikolog, seorang content creator dan influencer juga ya. Halo Bu Ayu. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya di sini juga baik ya. Sehat semua. Amin ya rabbal alamin gitu. Tadi aku udah sempat bahas dikit lah di depan gitu ya soal anak, juga soal gadget, internet dan ruang digital inilah gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrol nih lebih jauh, saya mau tanya satu-satu deh, ke Bu Ida satu, ke Bu Ayu satu gitu ya. Kalau dengar kata anak sama gadget yang terlintas di benak ibu-ibu sekalian apa? Bu Ida dulu mungkin nih, pertama nih. Gadget dan anak, banyak kasusnya. Jadi melihat anak-anak itu sekarang kan memang hidupnya di dunia digital ya. Mereka tumbuh besar bersama dengan perkembangan teknologi. Betul. Sehingga memang sulit untuk dipisahkan. Kalau kita bicara adanya gadget dan anak gitu. Namun apakah itu benar dan baik untuk anak? Nah, itu yang akan menjadi diskusi kita hari ini kayaknya. Yes, kita bakal bedah lebih dalam nih soal itu ya kan. Sekarang Bu Ayu, silakan Bu. Gadget sama anak ya nggak bisa dipisahin gitu kan ya. Bukan hanya anak aja, tapi orang dewasa, kita juga sebagai orang tua gitu kan ya. Tapi pada anak gitu ya, seperti apa yang sulit untuk dipisahkan. Nggak mungkin juga kita kemudian di zaman ini melarang anak kita untuk nggak kenal digital sama sekali. Itu suatu hal yang nggak mungkin, dimana mereka belajar juga dari situ, semua dari situ gitu kan ya. Tapi kita harus punya batasan yang jelas, karena kayak gadget dan anak itu kayak pedang bermata dua. Kita mau pakai buat bagus, itu akan ada banyak hal baik yang bisa kita dapat gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu batasannya ini sampai di mana, itu justru akan kontraproduktif, bisa merusak, bisa tadi outputnya banyak kasus gitu ya Bu Ides ya. Nah itu, nah menariknya di situ tuh kita peran orang tua, mungkin society termasuk juga pemerintah di tengah-tengah nih kita mau apa supaya itu jadi manfaatnya itu suatu hal yang positif dan baik gitu. Karena sebenarnya internet itu tidak didesain untuk anak. Oh gitu? Enggak. Jadi Really? betul. Jadi mungkin Mas Taufik, orang-orang berpikir kan internet is the best babysitter in the world ya Bu ya. Artinya amat tenang tuh. Kalau udah ketemu YouTube, udah ketemu internet. Attention anak langsung ke situ tuh. Cocomelon itu adalah luar biasa kan. Anak itu langsung tenang, ibu juga tenang. Kalau anak tenang kan ibu tenang, bisa melakukan hal yang lain. Bener. Namun bahwa ada satu fakta bahwa internet is not designed for children. Nah, itu yang perlu mungkin kita pelajari kembali dan lihat kembali bagaimana keterpaparan anak kepada gadget ataupun internet ataupun dunia digital. Itulah sebabnya saat ini cukup banyak kasus yang dihadapi oleh orang tua, sekolah maupun akhirnya society. Nah, itu penyebabnya. Betul. I see, oke. Wah, ini menarik juga. Internet is not designed for children gitu ya. Mungkin yang pertama saya ke Bu Ayu dulu nih.
pola interaksi anak dengan gadget dan internet sekarang tuh kalau dari pengamatan Bu Ayu nih sebagai seorang psikolog gitu kan, itu sekarang gimana sih Bu? Itu kalau kita ngelihat anak gitu kan ya, kerap kali itu sangat lekat gitu dengan apa gawai atau gadget mereka. Karena kan secara stimulus itu kan overstimulasi ya. Kalau kita melihat apa yang dimunculkan sama gadget itu gitu kan ya, suara, baik secara visual itu menarik sekali. Dan kalau misalnya kita merujuk ke fungsi otaknya gitu kan ya, itu kan jadi satu dopamin tersendiri yang bikin anak tuh pingin lagi, pingin lagi. Sehingga untuk kemudian dia udah tahu, kemudian kenal gitu kan ya, akhirnya menjadi susah untuk lepas. Karena ada nanti outputnya gitu akan lari ke emosi yang pada akhirnya bergantung. Kan sering lihat ya, yang kalau udah lagi nonton ditarik, abis itu wah nangis, tantrum gitu kan. Ada kebergantungan secara emosi untuk itu gitu. Nah, efeknya tuh panjang gitu itu semua yang overstimulasi baik dari audio, visual, membuat pada akhirnya rentang konsentrasi atau rentang fokus terhadap simulasi-simulasi yang sederhana. Contohnya buku itu kan nggak ada visualnya, nggak ada bukan nggak ada visualnya, nggak ada audionya, dan nggak ada visual yang menarik yang wow warnanya cepet-cepet gitu kan, berubah berganti gitu. Sementara ada tugas-tugas di sekolah gitu yang kaitannya memang membutuhkan fokus atau konsentrasi tinggi gitu, atau kita bilangnya adalah tugas-tugas yang membutuhkan kondisi fokus, konsentrasi, dan kondisi mental yang butuh upaya gitu ya. Nah itu banyak yang loncat tuh gitu. Sementara kan anak secara fungsi otak itu belum mampu untuk kemudian dia membedakan tayangan-tayangan yang penuh kekerasan mungkin, apalagi kalau terpapar setiap hari. Nanti larinya kemana? Ke kemampuan anak untuk berempati, terus kemudian kepada seperti menganggap menormalisasi hal-hal kekerasan, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Nah itu kedekatan dan interaksinya itu yang berlebihan gitu ya. Dan memang tadi sepakat ya, by design memang secara fungsi otak juga bukan didesain untuk anak-anak memang ya. Itu efeknya panjang kemana-mana. Nggak usah anak-anak sih Bu sebenarnya, kita aja orang dewasa kan kalau udah once udah hook gitu kan kayak aduh gimana nih berhentinya dan gitu kan. Algoritma itu kan itu banget ya, maksudnya sangat-sangat canggih sekali gitu. Bener. Buat kita yang orang dewasa menyukai sesuatu saja, ketika kita excited sama sesuatu itu kan dopamin kita naik. Bener. Apalagi anak-anak yang fungsi kontrolnya belum baik gitu. Yes, itu di feeding terus dengan hal-hal yang oh dia sukanya yang begini, oh dia sukanya yang kartun seperti ini terus susah untuk stopnya. Berarti sebenarnya pilihannya orang tua ya? Oh nggak mau ya? Selain sekolah ya? Orang tua justru nomor satu sebetulnya. Iya. Kalau menurut saya orang tua itu nomor satu yang memegang peranan penting untuk kemudian memberikan batasan yang jelas, memberikan ground rule yang jelas, memberikan keputusan mau dikasih atau enggak, itu semua kan dari orang tua gitu. Bener. Karena orang tuanya harus punya literasi digital yang baik dulu nih. Itu lagi nanti PR. Itu PR-nya. Dan tadi kan Bu Ida juga sempat bilang gitu ya. Ini yang nyaman tuh bukan cuma anaknya, orang tuanya juga nyaman gitu kan. Kalau anak udah pegang gadget udah ibu bisa tenang, WFH gitu kan. Nah, itu gimana tuh ya? Maksudnya ya dua sisi juga buat orang tua kan sebenarnya ya. Ya, kalau saya melihatnya gini, orang tua itu ada kondisi di mana kita mengenal namanya parental burnout. Jadi ketika orang tua tuh dengan tugas-tugas pengasuhan tuh kita capek loh. Kita sebagai orang tua tuh menjalani tugas pengasuhan itu bukan sebuah tugas yang mudah. Kita lelah, butuh jeda, butuh waktu, dan butuh istirahat. Memang benar ada fenomena yang namanya gadget as a babysitter. Jadi dikasih, kemudian itu akan membuat ya udah di babysittingin, dia antang, kita bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Tapi kan tentunya itu pada akhirnya jadi kurang bijaksana ya, apalagi di usia-usia tertentu yang memang menurut rekomendasi dari dokter anak, kemudian dari asosiasi dokter anak di seluruh dunia juga nggak menyarankan untuk dikasih terlebih dahulu gitu kan ya. Nah tapi kadang kita mengalami kelelahan seperti itu. Makanya sebetulnya adalah kerjasama nih antara pasangan, support system, kalau kita udah bicara itu ya, itu benar. Penting sekali untuk kemudian pun ketika memutuskan memberikan gadget atau gawai tersebut pada anak, terms conditionnya apa nih, waktunya berapa lama nih, kemudian apa yang mau dikasih nih, kemudian siapa yang mendampingi nih, itu kan penting tuh, siapa yang mendampingi nih. Nah itu yang kadang-kadang kecolongan gitu. Itu berarti balik lagi literasi digital ya, benar. Untuk orang tua dan kerjasama nih antara support system ini harus untuk pengawasannya gimana di rumah gitu benar. Kan. Ya. Dan kalau kita bicara soal pengawasan juga gitu kan, sekarang ini kan ini masih fresh from the oven nih Bu Idas ya kan, bulan Maret benar ya Bu ya? Betul. PP Tunas ini diluncurkan oleh pemerintah atau peraturan pemerintah nomor 17
tahun 2025. Iya. Betul ya? Betul. Jadi kalau ditanya PP Tunas itu justru nggak ngatur anak loh. Oh gitu. Mbak Ayu. Jadi Mas Taufik, PP Tunas itu yang diatur di dalam PP Tunas adalah platform. Sekali lagi kita urut kacang nih. Internet tidak didesain untuk anak. Oke. Kemudian siapa yang membangun dunia digital dengan aplikasi, dengan berbagai macam fasilitas ya, kita sebutnya fasilitas dan infrastruktur di dalam dunia digital itu adalah platform. Platform, benar. Nah, ketika orang tua memiliki peran dalam mendampingi anak, platform juga punya tanggung jawab untuk memberikan safety measure. Jadi safety measure-nya adalah ukuran keamanan yang dibuat oleh platform agar ketika aplikasinya itu diakses oleh anak itu dia bisa memberikan pengamanan untuk anak. Jadi prinsip pertamanya itu adalah platform wajib know your customer. Jadi siapa usernya? Kalau usernya itu adalah anak, ya tentunya dia harus memastikan adanya ukuran-ukuran keamanan yang diberikan. Kalau dalam bahasa kerennya itu ada privacy, safety by design. Dan kemudian juga ada kalau di PP Tunas itu ada tambahan privacy by design. Karena tadi Mbak Ayu menyebut soal algoritma. Bayangkan ketika anak kita sudah terpapar begitu dini dengan dunia digital, hanya melihat apa yang dia sukai, yang diberikan ataupun didorong oleh algoritma, berarti dunianya akan sebesar algoritma. Nah, itu hal-hal yang kita atur di dalam PP Tunas, Mas Taufik. Jadi memang PP Tunas ini kenapa namanya Tunas itu karena harapannya adalah bahwa dengan adanya PP 17 ini akan menjadi salah satu cikal untuk tata kelola untuk anak sehat dan aman di ruang digital. Jadi ini bukan satu-satunya aturan, insya Allah ya, mudah-mudahan, karena memang akan ada peraturan implementasi teknis yang harus disiapkan oleh pemerintah, dan sehingga hal ini memang menjadi concern daripada Kementerian Komunikasi dan Digital, prioritas. Oke. Tapi latar belakangnya sendiri sebenarnya dari awalnya dikeluarkan PP Tunas ini itu sebenarnya apa sih, Bu? Jadi sebenarnya sudah ada concern di lingkup global bahwa anak-anak ini tidak terlindungi di ruang digital. Banyaknya kasus misalnya, sementara penggunaan digital itu semakin dini, bayangkan di Indonesia contohnya. Di Indonesia tahun 2018 ini datanya BPS itu kurang dari 50% anak yang mengakses dunia digital. Tapi kemudian di tahun 2020 dia naik ke 50% dan tahun 2023 dia sudah hampir 75%. Bayangkan anak-anak Indonesia lebih dari 80 juta. 75% sudah mengakses dunia digital. Dan hanya 30% yang tahu bagaimana berselancar dengan aman. Nah, jadinya banyak kasusnya. Itu yang saya kembali lagi nih, banyak kasusnya. Ini bikin Bu Idas pusing nih. Enggak sih. Pemerintah sih concern karena anak-anak itu adalah masa depan kita. Setuju. Mereka itulah yang akan menjadi tulang punggung dari Indonesia Emas 2045. Nah, itulah sebabnya bahwa kita melihat KPAI aja mencatat lebih dari 3.500 kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke KPAI. Belum lagi ada ini data dari global tuh GovInsider tahun 2024 mencatat lebih dari 5,5 juta konten pornografi anak. Di Komdigi sendiri ada sekitar 600.000 lebih dalam 1 tahun konten pornografi yang kita take down, dan 10%-nya itu konten pornografi anak. Dan itu merupakan concern daripada kita semua. Banyak kasusnya itu tadi, eksploitasi anak di media sosial, yang baru-baru ini itu kasus komunitas dalam jaringan, komunitas online di salah satu platform media sosial yang menyebarkan paham untuk yang menyerang anak-anak lah ibaratnya ya gitu. Nah, ini yang membuat bahwa PP Tunas itu menjadi penting. Penting yang diatur ya platformnya. Bagaimana platform itu bisa memberikan ukuran keamanan. Nah, ukuran keamanan itu seperti apa? Nah, jadi PP Tunas itu mengakui adanya profil resiko digital, Mbak Ayu. Jadi di sini ada 7 profil resiko digital yang ada di PP Tunas. Pertama itu adalah berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal. Kasusnya langsung kebayang ya. Mbak Ayu sebagai psikolog, kasusnya langsung kebayang nih kalau anak-anak berkontak dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, terpapar konten pornografi, kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, serta konten yang tidak sesuai dengan perkembangan usia.
Tadi udah disebutin juga tuh Mas Taufik sama Mbak Ayu. Kemudian eksploitasi anak sebagai konsumen, konten-konten unboxing, game online yang menjual mata uang digital maupun aksesoris digital yang membuat anak tuh terpacu atau tertrigger untuk belanja. Kalau mamahnya belanja di Shopee ada barangnya 100.000 dapat 3 daster gitu kan. Anak-anak belanja 100.000 dapat mata uang digital untuk beli aksesoris yang kita nggak bisa lihat bentuknya. Benar. Kemudian mengancam keamanan data pribadi anak. Jadi data pribadi anak-anak itu harus melimitasi atau membatasi apa yang mereka bagi. Dan kadang-kadang kalau anaknya masih kecil, orang tuanya yang bagi. Ya, betul. Sekolahnya di mana? Aduh, kayaknya termasuk saya sih. Jadi anaknya sekolah di mana, kemudian rumahnya di mana, anaknya tanggal lahirnya berapa, tanpa disadari. Dia tidak menyatakan anak saya lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 misalnya, tapi dia mengucapkan ulang tahun itu dan memberikan usia anak. Dan kadangkala kita tidak membatasi siapa yang bisa melihat konten tersebut. Apalagi anak, ketika orang dewasa sendiri luput atau lalai dalam membatasi siapa yang bisa melihat kontennya di media sosial, apalagi anak. Dan viralitas itu lagi jadi lifestyle, lagi jadi tren. Betul. Semua yang viral itu kayaknya keren gitu kan. Nah, itu yang perlu kita inikan juga kita antisipasi ketika yang dewasa saja gagal untuk menahan diri terhadap serbuan viral, apalagi anak-anak. Nah, ini yang menimbulkan adiksi. Nah, itu jelas Mbak Ayu langsung pasti kebayang kasus-kasusnya, adiksi game online, adiksi sosial media, adiksi drama Cina karena drama Cina itu juga adiktif banget gitu kan. Itu orang tuanya kayaknya. Orang tuanya saya. Jadi kemudian banyak sekali memang konten-konten yang terutama konten-konten pendek itu memang cepat sekali menimbulkan adiksi. Dan di media sosial di mana dunia itu begitu berwarna. Jadi begitu berwarna, mulai kan jarang ya orang share sedih-sedih ya Mas Taufik ya. Pasti yang share adalah kebahagiaan, jalan-jalan, bahkan semua hal yang launching dan viral itu kayaknya cepat banget, makanan-makanan itu jadi membuat adiksi, kecenderungan untuk anak-anak untuk terkena adiksi. Walaupun kebanyakan kalau di anak itu adiksinya itu adalah game. Game online. Mereka bisa main game dari pulang sekolah sampai pagi kalau nggak ada yang nyetop gitu kan. Dan akhirnya juga cukup banyak kasus di mana anak-anak itu tidak sekolah, bolos karena dia pulang sekolah sampai pagi, kemudian akhirnya tidur, bangun sore, terus main lagi. Nah, itu kalau yang udah tingkat berat itu cukup banyak yang saya dengar, bahkan orang yang saya kenal misalnya punya ponakan atau punya anak yang seperti itu juga ada gitu. Artinya ini sudah tidak menyasar pada orang tua yang tingkat pendidikannya tinggi ataupun rendah, Mbak Ayu ya. Karena ya adiksi itu bisa menyerang siapa saja. Nah, kemudian menimbulkan gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis. Tentunya dampaknya dari keempat hal di atas itu pasti akan mengganggu pertumbuhan fisiologisnya, minimal ada gangguan kesehatan mata, nutrisi karena dia jadi malas makan, postur dia juga jadi bungkuk karena dia lebih banyak ini, kemudian ada yang kejang-kejang juga karena sarafnya terbebani dengan sulit tidur. Jadi sulit tidur karena Blu-ray dari gadget. Jadi banyak sekali masalah yang pada akhirnya juga kesehatan mental. Nah, ini sebabnya kami berharap bahwa dengan adanya PP Tunas ini kita bisa menegakkan suatu tata kelola untuk melindungi anak di ruang digital dari aspek keberadaan teknologi juga. Jadi kalau tadi katanya parental burnout, sehingga anak dikenalkan dengan teknologi, sehingga kita harus memanfaatkan teknologi untuk menjaga dan melindungi anak juga. Nah, kira-kira prinsip dasar dari PP Tunas itu sebenarnya arahnya ke sana, Mas Taufik. Oke, paham. Dan jadi I get it. Tadi Bu Ida juga sempat bilang internet is not for children karena ternyata efeknya segitunya gitu ya, Bu ya.
boleh diceritain dulu, ini kan sebuah peraturan pemerintah yang baru di launching nih ya, seperti tadi saya udah sempat sebutin dikit, bulan Maret ya Bu ya, bener ya. Nah perjalanannya tuh sampai akhirnya ini dikeluarkan sebagai sebuah peraturan pemerintah, kayak gimana sih Bu? Perjalanannya itu cukup panjang, artinya bahwa Indonesia sendiri itu sudah mulai membahas terkait perlindungan anak tuh pada saat presidensi G20 di tahun 2022. Jadi ketika kita menjadi presidensi G20. Kemudian di tahun 2023 kita memulai dengan adanya workshop untuk age appropriate design code. Jadi kita belajar. Kominfo pada saat itu Kominfo itu mempelajari dulu bagaimana sih standar-standar global terkait dengan safety by design ini untuk diterapkan. Nah, dari 2023 bersamaan dengan proses revisi Undang-Undang ITE yang kedua. Jadi di dalam Undang-Undang ITE yang kedua itu yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, itu dia ada ditambahkan pasal 16A dan 16B. Pada prinsipnya di dalam pasal 16A dan 16B itu adalah bahwa platform atau penyelenggara sistem elektronik di dalam undang-undang itu disebut penyelenggara sistem elektronik itu wajib untuk melakukan ataupun mengambil langkah-langkah keamanan. Pertama adalah dengan memastikan adanya verifikasi usia. Kemudian juga ada fitur-fitur pelindungan ataupun kontrol orang tua yang harus ada. Dan kalau mereka gagal dalam melakukan hal tersebut, itu mereka bisa kena sanksi administratif. Nah, dari situ mulai dibahas PP Tunas. Jadi PP Tunas dan undang-undangnya itu dibahasnya barengan sebenarnya gitu. Nah di tahun 2024 kita sudah menyelesaikan proses penyusunan PP Tunas yang sebelumnya, Tunas 1.0 lah kira-kira, karena dulu namanya bukan Tunas, apa maksudnya namanya itu dulu adalah TK-PAPSE. Jadi teman-teman civil society kita ajak untuk ngobrol, teman-teman dari telco, provider telco kita ajak ngobrol, termasuk juga dengan platform juga diajak ngobrol. Nah kemudian di awal Januari setelah adanya restrukturisasi organisasi di Kominfo menjadi Komdigi, itu dilaporkan kepada Ibu Menteri, dan Ibu Menteri melihat masih ada loophole di dalam muatan PP Tunas sehingga ditambahkan penguatan, ada 3 pasal yang dikuatkan di situ. Yang pertama yaitu tadi penilaian profil resiko. Jadi penilaian profil resiko itu kita masukkan kembali ke dalam PP ini. Kemudian yang kedua adalah tentang pembatasan usia anak untuk mereka memiliki akun. Jadi khusus untuk PSE yang berbasis akun itu ada pembatasan usia di dalamnya. Kurang dari 13 tahun, 13 sampai 16 tahun, dan 16 sampai kurang dari 18 tahun. Nah, itu ada diatur di PP Tunas. Kemudian yang ketiga itu adalah usia minimum untuk anak menggunakan gadget. Jadi di situ bahwa platform itu harus ada informasi terkait dengan aplikasi, kalau di PP Tunas disebut produk, fitur, dan layanan. Di dalam yang dibuat oleh platform itu usia kurang dari 3 tahun itu tidak direkomendasikan untuk menggunakan gadget. Jadi di dalam PP Tunas itu mulainya atau start from dari 3 tahun. Jadi harus ada 3 sampai 5, kemudian 6 sampai 9, 9 sampai 13 baru yang dan seterusnya. Artinya bahwa kita mengakui adanya kajian global bahwa anak kurang dari 3 tahun nggak boleh, bener ya Mbak Ayu ya, nggak boleh gitu. Cuman ya itu tadi ya, ketika kita bicara PP Tunas itu kan kita bicara soal mengubah perilaku satu bangsa. Tidak hanya orang tua yang berperan dalam pengasuhan. Ada guardian ini bisa neneknya, banyak ya, nenek, tante, kemudian om, kemudian guru di sekolah. Kalau guru di sekolah mungkin sesuai dengan jam sekolah, tapi yang guardian yang di dalam keluarga, di luar keluarga inti kan juga support system itu tadi yang Bu Ayu bilang ya. Support system yang harus sebetulnya kalau kita bicara mengenai support system, kemudian penerapan teknologi itu kan aturannya semua dibentuk dari keluarga. Cuma kadang benar seperti yang Bu Ida sampaikan, orang tuanya mungkin sepakat, tapi kemudian extended family yang kemudian dititipkan anak atau mungkin encus atau enggak gitu kan ya. Nah itu kadang ground rule-nya suka ada
dilewat-lewat sedikit gitu. Padahal sebenarnya harusnya punya ground rule yang sama. Kalau disepakati enggak, ya enggak gitu. Bukan enggak sama ibu dan ayah, tapi kalau sama yang lain itu boleh. Makanya dengan adanya PP Tunas itu kan ada kewajiban know your customer. Ya. Artinya bahwa sebenarnya sudah ada teknologi yang sudah ada dan kemudian sedang dikembangkan untuk menjadi lebih efektif di level platform itu adalah bagaimana orang tua dan anak tuh terhubung di dunia digital. Nah, itu yang banyak orang tua nggak tahu Mbak Ayu, bahwa ada fitur ataupun aplikasi yang memungkinkan orang tua itu melakukan pengawasan. Pengawasan tuh bukan berarti orang tuanya tahu ya isi chat anaknya atau konten-konten yang dibuat anaknya, bukan. Tapi paling tidak ada pembatasan soal screen time. Betul. Itu ada, bisa. Kemudian kalau platform sudah tahu misalnya usia si pengguna, usia ya kita nggak bicara tanggal lahir gitu, misalnya usianya karena orang tuanya udah declare ini anak saya, dalam arti bahwa anak itu terhubung baik itu dari aplikasi di level OS maupun aplikasi di level si aplikasinya, katakanlah game online-nya gitu, sebenarnya kan bisa. Nah, ini yang banyak orang Indonesia belum tahu karena ya itu tadi teknologi berkembang melampaui kemampuan orang tua untuk mengikuti. Nah, ini juga yang membuat perlu adanya kewajiban dari platform, dan itu ada di PP Tunas juga, untuk melakukan edukasi. Jadi platform punya kewajiban, punya liabilities berdasarkan amanat PP Tunas itu untuk melakukan edukasi dan penyebaran informasi terkait dengan aplikasi mereka itu bagaimana ditujukan untuk siapa, kemudian bagaimana kita orang tua bisa mengontrol, itu menjadi tanggung jawab. Kalau dulu kan nggak ada ya, artinya platform itu melakukan hal tersebut secara voluntary. Nah sekarang itu orang tua jadi bisa ngecek, misalnya anaknya mau mengangkat atau mau mendownload aplikasi tertentu, itu dia orang tuanya baca dulu, bisa lihat dulu aplikasi ini tentang apa, ditujukan buat siapa, minimal ini informasi minimal, kemudian bagaimana orang tua bisa melihat anaknya ketika atau melihat ataupun ikut berpartisipasi di dalam pendampingan anaknya. Jadi fitur-fitur parental control, parental guidance itu harus ada. Sekarang itu juga menjadi liabilities dan itu ada di PP Tunas. Oke, dan itu sebenarnya sangat bagus banget karena gini, kalau kita berbicara mengenai gawai atau gadget pada anak gitu kan ya, itu sebetulnya kan pendekatannya semua akan menjadi top down. Topnya dulu nih gimana, bawahnya kan ikut kok. Karena segala keputusan yang diambil sama anak, dia mau download yang mana, boleh atau enggak, beli tadi uang-uangannya itu itu kan dapetnya dari orang tua sebetulnya kan ya. Kartu kredit orang tua tuh. Iya, kartu kreditnya orang tua, atau kemudian aplikasi berbayarnya juga punya orang tua. Jadi sebenarnya balik lagi ke orang tuanya tuh mau atau enggak. Cuma kadang memang ya di lapangan nggak semua orang tua itu punya concern sampai sejauh ke arah sana. Karena tadi balik lagi ke bahwa ini bisa membantu meringankan saya punya tugas, membuat saya lebih gampang gitu, dari gadget aja ya udahlah dia. Oh nggak apa-apa kok gitu kan ya. Sehingga kesadaran itu kita perlu edukasi banget nih. Tapi kalau misal dibantu dari platformnya sebelum dia rilis atau diberikan serangkaian persyaratan bahwa kalau kamu mau platformmu bisa jadi bisa boleh ada di kita, ada terms condition yang harus komponen, itu will helps a lot. Jadi memang karena kita tahu bahwa itu yang harus dilakukan, tapi gini deh, di lapangan jujur-jujuran aja nggak semua orang tua itu punya concern yang sama sedetail itu terhadap ini boleh atau enggak. Kita mau tahu atau enggak nih dia nguploadnya apa, dia mainnya apa, di sana tuh username di gamenya itu apa, temen-temen yang diajak main di dalam gamenya itu siapa, mereka ngomongin itu, nggak banyak orang tahu. Orang tua tuh punya concern sampai sejauh itu. Karena kan artinya itu waktu harus ada, kita alokasikan, nemenin harus ada, main bareng harus ada, belum lagi gap terkait dengan teknologi gitu kan ya. Kita kan kalau yang punya anak-anak nih rata-rata millennials ya, millennials punya anak gen Alpha. Iya kan, rata-rata begitu. Millennials itu baru melek teknologi itu pas kita kuliah mungkin, atau SMA, atau mungkin kuliah udah baru awal-awal kerja. Mulainya dari SMP sih. SMP ya, tapi baru demikian masif. Karena baru ada pelajaran komputer gitu. Era warnet waktu itu. Iya, era warnet gitu kan. Sementara yang sekarang kan nggak kayak begitu gitu loh. Kita mau masuk situ berarti kita perlu effort nih untuk, bikin akun tuh gimana sih? Oh ternyata bisa ya dari platform ini, terus dia tuh satu platform game itu mainnya ada di beberapa tempat, yang ini yang aman, yang ini yang bisa interaksi sama banyak orang gitu kan. Kita kan perlu waktu tuh. Nah,
itu yang kadang-kala orang tua tuh suka ya tadi kerjaannya banyak, tuntutan hidup banyak, tuntutan sosial Nah, besar. fenomenanya adalah akhirnya orang tua berpikir melindungi anaknya dengan anaknya menggunakan akun orang tua. Padahal itu lebih bahaya. Itu lebih baik. Bahaya nggak sih? Karena coba deh Mas Taufik cek atau ini ya. Jadi kebanyakan handphone anak-anak itu mereka mengaksesnya itu pakai email orang tuanya. Orang tuanya yang ngasih, termasuk saya juga sih. Karena jadi berpikirnya adalah bahwa ketika dia menggunakan email orang tuanya, itu orang tuanya jadi bisa ngecek apa yang di-download, apa yang diapai, apa yang dilihat. Termasuk kan kalau misalnya ada komen-komen di YouTube misalnya. Contohnya kan anak-anak suka banget komen. Iya betul. Anak-anak itu soalnya 60% ini data dari salah satu survei yang dilakukan oleh KPPA bersama dengan beberapa civil society. 60% anak menggunakan digital itu untuk ngobrol. Dan karena mereka suka ngobrol, mereka suka komen. Nah, komen-komennya kalau dia pakai email orang tua, kan orang tua jadi bisa nge-tracking, ngecek gitu, ngecek. Tapi seringkali nggak punya waktu juga buat ngecek. Dan lebih bahaya kenapa? Karena dunia digital ataupun platform mengenali penggunanya di atas 18 tahun. Terus dianggap dewasa karena terhubung dengan kartu kredit. Ya, betul. Jadi belanja langsung belanja aja. Nah, itu juga fenomena. Jadi ya nah itu yang harus kita ubah nih Mbak Ayu. Jadi banyak sekali memang yang harus kita ubah. Bagaimana bahwa melindungi anak bukan dengan menggunakan akun orang tua. Dan ini fakta di lapangan ketika kami beberapa kali kunjungan bertemu dengan ibu-ibu dan anak, itu kita tanya anaknya kita tanya anaknya, kamu kalau di handphone mainnya apa? Dia sebutlah TikTok. Saya main TikTok gitu. Oh oke, main TikTok. Mamanya tahu nggak dia main TikTok? Oh iya, soalnya dia pakai akun saya. Kita langsung, oke, iya akun saya, jadi saya bisa pantau. Nah, sementara hasil kita ngobrol sama teman-teman TikTok itu adalah bahwa kalau misalnya anak mengakses TikTok tanpa akun, berdasarkan ini ya informasi yang kami terima bahwa kalau anak-anak mengakses tanpa akun atau siapapun mengakses TikTok tanpa akun itu justru kontennya lebih ramah. Karena diberikan untuk semua umur. Justru ketika dia masuk sebagai akun dan temui sebagai orang dewasa, itu tentunya dia akan lolos lah mulai konten-konten ya yang tadi yang kita sampaikan tadi ya, bahwa dan seringkali bahwa ketika ada satu pencarian, misalnya saya melakukan pencarian terhadap katakanlah kasus terorisme di mana gitu. Terus anak saya udahannya make akun. Algoritmanya kan masih ke setting ke pencarian saya sebelumnya. Dan dia tidak akan langsung otomatis berubah ke pencarian yang baru. Betul. Nah itu sebenarnya yang menjadi bahaya. Ya betul. Jadi memang bahwa sekarang mungkin kata kuncinya ya Mbak Ayu ya, kalau mungkin kita bisa bareng-bareng nih, baik dari pemerintah, kemudian dari sekolah, juga dari praktisi, itu adalah bahwa anak-anak harus kita dorong dan orang tuanya juga harus kita dorong bahwa kalau anak-anak mau mengakses dunia digital itu boleh, tapi pertama dibatasi. Dibatasi apa? Biarkan mereka menggunakan usia aslinya, akunnya mereka sendiri, yang kemudian akun tersebut dilingkan ke akun orang tuanya. Dan itu cukup banyak kok aplikasi digital yang sudah memiliki kemampuan ataupun kapasitas itu. Jadi orang tuanya ibaratnya mereka mengakui hubungan keluarga itu melalui link account-nya gitu. Kemudian anak-anak juga kita dorong untuk mengajukan diri sebagai dirinya itu bukan berarti dia kasih tahu data pribadinya, tapi dia itu ada di level usia yang mana, supaya apa yang dia dapat di dunia digital itu juga udah ada perlindungannya, dia dapat kontennya juga akan disesuaikan dengan usianya. Dan ketika ternyata ada kelolosan konten ataupun ada kelolosan dari aspek perlindungan, kita bisa menuntut adanya akuntabilitas dari platform. Bisa kita laporkan sebagai pelanggaran. Anak saya sudah mengikuti sudah sesuai usianya. Kemudian anak saya sudah saya sendiri sebagai orang tua sudah mengaktifkan parental control ataupun mengambil langkah-langkah keamanan. Masih lolos. Berarti kan ada sesuatu yang harus diberikan pemeriksaan ataupun pengawasan lebih lanjut dari sisi compliance
platformnya. Nah, itu akan membuat posisi kita sebagai pengguna juga lebih tinggi aman. dan lebih aman. Lebih jelas. aman. Betul. Ada dapat keterjaminan ya. kayak Dan itu kan gitu. bisa dilaporkan ke pemerintah, karena kan kepatuhan platform itu diawasi oleh Komdigi, khususnya di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Berarti ini bukan kebijaksanaan masing-masing platform lagi, tapi akhirnya dengan PP Tunas ini udah jadi kewajiban Betul. buat mereka gitu. Dan ya. ada sanksinya. Dan ada sanksinya juga. On a practical level, Bu, mungkin boleh dijelaskan gitu. Apa yang akan berubah sih dari platform-platform ini gitu ya setelah adanya PP Tunas ini gitu. Misalnya mungkin harus verifikasi KTP orang tua gitu misalnya, atau apa Bu yang akan Jadi memang dirasakan banget iya, perubahannya? yang akan dirasakan banget sih pasti mereka harus mengambil langkah untuk melakukan verifikasi usia. Jadi saat ini memang kita sudah, sejak PP Tunas terbit itu kita sudah melakukan serangkaian diskusi sama platform, teknologi-teknologi ataupun approach ataupun model teknologi yang mungkin dikembangkan dalam waktu dekat itu seperti apa. Karena platform itu wajib untuk memastikan usia pengguna. Nah, jadi ada beberapa pendekatan yang memang sudah pernah didiskusikan. Nah, memang kelemahan atau tantangan ya, saya nggak mau bilang kelemahan karena teknologi kita tuh hebat sekali gitu. Ya. Tantangannya saat ini itu adalah bahwa berdasarkan PP Tunas, platform itu harus melakukan verifikasi usia, tapi nggak boleh mengumpulkan data. Data anak terutama tanpa izin orang tua. Jadi ada dua model teknologi yang harus mereka kembangkan. Pertama, teknologi age verification, bahkan lebih tinggi lagi, yaitu age assurance. Kemudian yang kedua adalah teknologi untuk mendapatkan parental consent atau persetujuan orang tua. Karena setiap kali seorang anak melangkah ke dalam sejak pertama kali seorang anak melangkah ke dalam dunia digital, dia harus disetujui oleh orang tua dulu. Nah, itu yang menjadi dua hal yang akan kita lihat dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, Mbak Ayu. Jadi ini memang sudah mulai tuh, kalau begitu ada PP Tunas kan ribut nih. Awalnya kan kontroversi banyak banget. Ada yang bilang isunya adalah anak-anak akan dilarang ini, dilarang itu, akan melanggar hak anak. Tapi sekali lagi kita tidak melarang anak masuk ke dunia digital, tapi harus ada pendampingan. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa nggak mungkin teknologi itu impossible, memastikan usia itu impossible tanpa mengumpulkan data. Ternyata makin kesini ini ada teknologinya. Jadi platform itu menggunakan teknologi berbasis AI untuk dia memastikan, jadi mulai dari behavioral pattern. Jadi tapi dia tidak mengumpulkan datanya, tidak ngambil datanya karena mereka akan melihat sinyal. Nah, contohnya ini beberapa waktu yang lalu, ini cerita nyata ya. Jadi ada salah satu teman saya gitu, dia tiba-tiba mendapatkan email atau notifikasi dari Google Mail bahwa dia harus memberikan klarifikasi ataupun menyampaikan usianya berapa. Terus dia bingung, ini email saya udah punya dari tahun 98 katanya, kok bisa-bisanya sekarang disuruh melakukan verifikasi usia dan memasukkan, kalau memang Anda berusia dewasa harus memasukkan data tambahan seperti kartu kredit, data pembayaran. Jadi yang mereka minta memang kebanyakan kan data pembayaran sebenarnya masuk gitu kan, kartu kredit gitu misalnya. Itu teman saya bingung, kenapa ya? Nah, karena minggu sebelumnya kami baru ketemu sama Google, saya bilang gini, karena perilaku your search behavior itu bocil. Jadi pola pencarian pun dipantau jadinya, untuk kalau misalnya antara usia yang diklaim, jadi kan selama ini proses usia itu adalah self declare. Jadi kita mendeklarasikan apakah Anda lebih dari 18 tahun? Iya, saya lebih. Tapi sudah selesai sampai situ. Tidak ada verifikasi lebih lanjut bagaimana kita lebih dari 18 tahun. Nah, jadi sekarang oke, dia terima self declare-nya, tapi kemudian dia melihat sinyal pada pattern daripada behavioral pattern-nya. Berarti sebenarnya platform juga udah menyadari hal ini juga ya, Bu ya. Maksudnya mereka bahwa orang tua nih banyak yang ngasih akunnya buat dipakai anaknya. Situasinya bukan di Indonesia aja, Mas Taufik. Global itu sekarang semua menuntut tuh. Artinya banyak orang tua
ada beberapa, kita nggak usah sebut merek lah ya, game online yang dituntut atau mendapatkan lawsuit ataupun gugatan hukum terkait dengan bagaimana mereka melindungi anak. Ada yang dan beberapa waktu yang lalu juga mungkin kita bisa lihat bahwa kan yang lumayan terdepan langsung bilang dilarang itu adalah Australia. Nah, Australia itu dia langsung menyatakan bahwa anak umur kurang dari 16 tahun nggak boleh punya akun media sosial. Nah, itu adalah Australia itu duluan. Karena dia langsung bilangnya dilarang. Nah, Australia juga pada waktu UNGA beberapa waktu yang lalu di New York itu mereka bikin pertemuan dengan mengundang policy makers di seluruh dunia, menghadirkan ibu-ibu yang anaknya menjadi korban. Ada yang anaknya bunuh diri karena diajak ataupun mendapatkan cyberbullying. Ada yang ibu-ibu yang anaknya menjadi adiktif terhadap game online dan akhirnya sakit gitu ya, atau kejang-kejang yang menyebabkan dia ada gangguan saraf lah. Nah, itu dihadapkan dengan Perdana Menteri Australia. Di situ disebutkan inilah kenapa kami mengangkat, karena kan cukup mendapatkan kontroversi ya. Kontroversi adalah antara dukungan maupun yang keduanya adalah hujatan. Sama, yang kedua itu Indonesia. Yang secara spesifik menyebutkan bahwa ada pembatasan usia untuk anak yang mau bikin akun di dalam penyelenggara sistem elektronik berbasis akun. Nah, kemudian kalau yang lain tuh memang ada, misalnya ada kayak di Inggris tuh dia ada age appropriate design code. Jadi dia memberikan technicalnya aja, technicalities yang harus diikutin. Nah, age appropriate design code itu sudah lebih dulu diperkenalkan dan baru mulai beroperasi atau implementasi penuh di tahun 2025 ini. Dan itu kemarin ada berita saya baca di BBC bahwa setelah pemberlakuan age appropriate design code itu akses terhadap salah satu website dewasa Pornhub turun 50%. Oke. Artinya berarti selama ini dari yang akses itu siapa itu gitu ya. Betul. 50% trafficnya. Dan itu diakui oleh Pornhub bahwa mereka kehilangan pendapatan karena traffic turun, otomatis pendapatannya hilang 50%. Nah, kemudian ada lagi game online yang menyatakan bahwa dari 80 juta penggunanya atau usernya yang memiliki akun di situ, 58%-nya anak-anak. Padahal itu game online, 58% anak-anak. Berarti sisanya siapa? Nah, permasalahan-permasalahan ini yang memang harus kita tangani dengan regulasi. Tapi regulasi itu menangani kepada platform, tetap aja literasi harus kepada orang tua. Karena sejauh mana tangan pemerintah atau tangan platform bisa menjangkau anak kan? Kan tetap yang paling dekat dan bisa memeluk anak tuh sebenarnya orang tua. Nah, ini udah datanya tuh udah nyata banget di dunia global. Makanya kalau kita masih bilang bahwa dunia digital itu aman untuk anak-anak, ya aman setelah diambil langkah-langkah keamanan. Betul. Kan berarti Indonesia udah ngambil langkah ini ya. Australia udah, Inggris udah gitu. Berarti ini kan ada negara-negara lain nggak sih Bu yang udah mengeluarkan hal yang serupa lah dengan PP Tunas? Sebenarnya ada cukup banyak ya. Dan kalau menurut Bu Idas nih, apa yang menjadi keunggulannya PP Tunas nih dibanding yang udah diambil sama Australia, Inggris tadi? Gitu? Ya, jadi kalau di Australia kan dia amandemen dari Online Safety Act. Mereka melakukan pembatasan usia untuk jadi anak kurang dari 16 tahun dia nggak boleh punya akun di media sosial. Tapi mereka juga ada exemption, ada pengecualian. Artinya ada beberapa klaster akun yang boleh. Nah, kemudian yang kedua, kalau di Amerika Serikat tuh masih Children's Online Privacy Protection Act. Jadi lebih ke pendekatannya kepada privasi anak. Kemudian Uni Eropa juga
GDPR Kids itu lebih kepada privacy anak. Kemudian kalau Inggris itu Age Appropriate Design Code, Safety by Design. Nah, kalau di Cina itu ada Minor Protection Law and Online Gaming Regulation, di mana usia minimal untuk media sosial itu 14 tahun dan untuk game online itu 18 tahun dengan pembatasan waktu. Itu lebih strict lagi gak sih? Nah, bahkan influencer juga akan disertified sama Cina gitu kan. Nah, kalau Jepang itu juga baru gamenya aja. Jadi dia ada di salah satu prefektur, jadi dia belum berlaku nasional. Kemudian Vietnam online gaming restriction, dia ngikut dengan Cina 18 tahun dengan pembatasan waktu. Kemudian ada Uni Emirat Arab, dia National Electronic Security Authority. Jadi salah satunya adalah game online baru bisa diakses kalau anak sudah berusia 13 tahun. Jadi sebenarnya sudah ada yang serupa. Apa yang membedakan dengan Indonesia? Nah, Indonesia pertama dia tidak hanya berlaku pada salah satu platform. Jadi istilah platform di dalam PP Tunas itu adalah penyelenggara sistem elektronik. Artinya bahwa semua. Jadi ada 6 kalau saya nggak salah ingat ya, ada 6 klaster daripada penyelenggara sistem elektronik, dimulai dari pesan pribadi, kemudian marketplace, transportasi online, kemudian online game, search engine, social media. Jadi ada satu lagi, saya lupa. Pokoknya semua aplikasi pada dasarnya ketika dia terhubung dengan internet dia wajib. Nah, itu satu kelebihan kita. Kita belum ada pengecualian terhadap jenis penyelenggara sistem elektronik manapun. Kemudian yang kedua adalah kita mengkombinasikan atau menikahkan safety by design sama privacy by design. Jadi kita mengakui bahwa ada dua hal di dalam digital itu yang mengancam anak. Pertama adalah keamanan dari aspek konten, dari aspek perilaku, adiksi dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah bagaimana dunia digital itu memberikan peran untuk men-shaping perilaku anak dan masa depannya. Karena kan jejak digital. Betul. Kalau anak overexpose, oversharing terhadap dirinya, terhadap datanya, mereka akan terpapar dengan bahaya. Kalau anak juga overexpose, oversharing, dan akhirnya data-data itu digunakan untuk orang lain against them, itu juga akan merusak masa depannya. Dan bagaimana juga, jadi perlindungan itu tidak hanya melindungi dari aspek data pribadi yang sifatnya fisik, kayak tanggal lahir dan lain sebagainya, tapi juga behavioral. Profiling anak dilarang di dalam PP Tunas. Kemudian yang kedua, platform tidak boleh memberlakukan nudge teknik. Apa tuh, Bu? Nudge teknik itu adalah bagaimana algoritma mendorong personalized ads ke akun kita. Jadi itu adalah teknologi, teknik-teknik untuk mendorong. Jadi misalnya itu tadi yang disampaikan Mbak Ayu tadi, bahwa kalau misalnya anak mencari soal Labubu misalnya, otomatis dia akan didorong dengan semua iklan dan tempat-tempat yang menjual, termasuk juga dengan rekomendasi, unboxing video, semua tentang Labubu. Nah, kemudian kalau dia tidak berhenti ataupun mencari sesuatu yang benar-benar berbeda, itu kan dia akan terus didorong. Akhirnya dia merasa bahwa dunia digital tuh sangat mengerti kebutuhan saya, sehingga dia berhenti untuk mengeksplorasi lebih jauh. Akhirnya dia melihat bahwa dunianya cuma itu aja. Nah, itu yang membahayakan ya, Mbak Ayu ya. Kalau misalnya ada personalized ads ataupun konten-konten yang didorong oleh algoritma sesuai dengan perilaku pencarian. Jadi kecil dunia anaknya. Berarti nantinya dengan PP Tunas itu udah nggak bisa lagi ya itu terjadi ya? Itu dibatasi. Untuk anak dibatasi. Jadi platform harus mengambil langkah-langkah pembatasan. Dan karena itu memang rumah mereka, mereka mampu untuk melakukan pembatasan itu, kami yakin. Tinggal mau atau enggak gitu. Nah, itu dia. Mau atau enggak itu. Iya, betul. Berarti harus ada pengawasan dari Komdigi juga dong sebenarnya. Ada, di dalam PP Tunas juga mengamanatkan pengawasan. Jadi ada 7 substansi di PP Tunas yang harus diturunkan ke dalam peraturan menteri. Nah, 3-nya adalah aspek substansi terkait dengan pelindungan anaknya, 4-nya adalah tentang pengawasan. Jadi mulai dari bagaimana pengawasan, pengenaan sanksi, pengajuan keberatan, dan kemudian juga sampai bagaimana aturan-aturan itu perlu, misalnya ada yang ditambah gitu, nanti ada
di dalam peraturan menterinya. Mohon doanya ya, kita sedang menggodok. Amin. Makanya ini yang saya bilang, ini adalah beban berat karena menyangkut masa depan bangsa. Padahal bagus banget konsepnya, dan emang itu yang dibutuhin sebetulnya. Kalau kita ngelihat di orang tua kan tadi, nggak semua orang tua itu punya concern. Walaupun sebetulnya kalau kita berbicara mengenai digital, selalu orang tua yang punya peranan gitu kan ya. Dan bagaimanapun, kenapa tadi orang tua tadi Bida sempat bilang ya bahwa perannya tetap aja nomor satu orang tua. Seberapa jauh sih tangannya pemerintah untuk mencakup itu semua gitu kan ya, walaupun itu terobosan yang menurut saya sangat berarti sekali gitu. Kenapa? Karena nggak banyak orang tua yang punya concern ke situ. Pun kalau misalnya kemudian orang tuanya kurang concern, setidaknya udah ada yang melindungi dulu. Walaupun sebaik-baiknya perlindungan itu adalah yang memang dari orang tua mengedukasi ya. Nggak bisa juga kita banyak kasus gitu ya di ruang praktek ketika dilarang sama sekali nggak boleh. Itu nggak bisa, karena kita sebagai orang tua kepada teknologi itu nggak bisa membuat anak kita tuh steril. Tapi setidaknya kita bisa membuat anak kita tuh imun. Kalau sterilnya mungkin nggak bisa, tapi imunitasnya, literasi digital, diskusi-diskusi, yang ini boleh, yang ini enggak. Kalau kamu nggak boleh insulting orang di real life, di dunia nyata kamu nggak boleh teriak-teriakin orang. Di dunia digital juga sama loh, kamu nggak boleh tulis komen-komen yang menyakiti hati orang, karena ini tuh sama. Resiko-resiko terhadap ada loh jejak digital. Nanti kamu begitu kuliah, kerja, ini ke-tracking terus gitu kan. Itu perlu tuh disampaikan ke anak gitu kan ya, karena kita nggak bisa bikin anak kita itu steril dari semuanya. Kita cuma bisa bikin anak kita tuh imun, dan bikin imunnya, nyuntik imunnya adalah dengan satu, kita dampingin, dua, kita temenin diskusi, tiga, kita nyontohin. Nah itu yang paling agak susah. Tiga itu contohin gitu, karena kan mau nggak mau kalau kita diem dikit terus kita pegang gadget, anak lihat iya. Oh dia juga main, oke lah aku juga main gitu kan. Nah itu kan sebenarnya 3 peran kita tuh di situ untuk mendorong gitu kan ya, dunia digital ini jadi tempat yang paling aman buat anak bertumbuh. Karena kan sekarang mereka banyak dapat informasi, belajar, berinteraksi. Betul. Itu dari sana loh. Benar. Dan bahkan mungkin itu udah ngambil porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan porsi real life-nya. Makin kesini orang kerja remote makin banyak gitu kan. Artinya kan semua reputasi apa segala macam itu dibangun di digital. Kalau kita nggak membekali itu semua, itu repot. Berat itu. Nah itu kan peran orang tua ya, Bu. Untuk peran sekolah sendiri sebenarnya seperti apa? Ini kan masih lebih bisa di inilah ya gitu ya kalau sekolah ya. Kalau menurut Bu Ayu sendiri, sekolah pun punya peranan yang nggak kalah penting gitu. Karena gini, anak-anak itu kan waktunya habis di sekolah. Model interaksi juga kemudian dia dapat di sekolah. Kemudian ada beberapa orang tua yang cukup aware, ada yang enggak. Kalau enggak, setidaknya sekolah tuh bisa memberikan satu informasi terkait literasi digital masuknya dari sekolah. Sepertinya program-program setiap mata pelajaran itu harus dikaitin gitu dengan yang namanya. Ada kan kurikulumnya juga ada. Harus masuk. Betul. Kurikulum itu tuh sudah harus masuk di situ. Nggak mungkin untuk kemudian dipisahkan bahwa anak nggak boleh kenal, nggak bisa kayak gitu. Sekolah punya peran itu. Sekolah punya peran edukasi tentang ya tadi apa yang kamu lakukan di dunia digital itu sama loh dengan apa yang kamu lakukan di dunia fisik. Kalau di fisik kamu nggak boleh, di digital pun nggak boleh. Di fisik kamu dicoel sama orang nggak kamu kenal, minta alamat dong, kamu tinggal di mana, kamu mau? Enggak, kan aku nggak kenal. Kenapa kalau di game itu kamu mau gitu? Itu kan perlu dibangkitkan insight itu. Kemudian belajar mengenai empati. Itu kan anak-anak kalau di rumah cuma ada ibu, ayah, orang tua. Tapi di yang lebih luas lagi skupnya itu kan anak ada di sekolah. Belajar empati, belajar kalau di teks ke teman-teman nggak boleh loh kamu menyudutkan seseorang. Itu kan cyberbullying itu kan. Ada model yang satu grup gitu ya, di kick, kemudian wah itu itu banyak terjadi loh sampai di ruang praktek. Di kick, kemudian ada dia bikin grup yang baru, dikucilkan, things yang seperti itu kan semuanya teman-temannya ada di sekolah, maka sekolah punya peran untuk kasih edukasi di situ. Wah itu harus bersinergi sih antara orang tua, sekolah, dan peraturan yang melindungi ini, ekosistem ini untuk jadi sebuah ekosistem yang emang sehat buat anak-anak kita tuh bertumbuh di situ. Gitu. Nah Bu Ides, ini diatur juga di PP Tunas nggak sih? Karena kan Bu Ides bilang ini kan lebih ngaturnya ke platform gitu ya. Tapi kan sebenarnya stakeholdernya itu tadi ada orang tua, ada sekolah gitu. Ini diatur juga nggak? Ada di pasal 48. Jadi pasal 48 di PP Tunas itu dia mengatur mengenai peran serta. Jadi ada peran serta kementerian dan lembaga bahwa PP Tunas mengatur dan mengamanatkan Komdigi untuk melakukan pengawasan terhadap platform. Tapi kemudian apa?
di luar platform kan pasti banyak sekali kebijakan-kebijakan pendukung yang perlu untuk dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan peran orang tua dan wali. Peran orang tua dan wali itu terutama mendampingi anak, memberikan literasi kepada anak apa yang baik dan buruk buat mereka, bagaimana mereka membedakan, dan terutama bagaimana mereka tuh jadinya mau terbuka dan juga bagaimana anak-anak itu juga mau lapor kalau dia mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan di dunia digital. Karena cuma 2% anak yang berani lapor. Yang lainnya nggak mau lapor. Betul. Padahal yang mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan di dunia digital itu banyak sekali anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah peran society atau masyarakat, termasuk juga memberikan literasi kepada orang tua. Nah, lebih lanjut sebenarnya peran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu juga sudah diterbitkan dalam bentuk Perpres, Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 ini tentang peta jalan pelindungan anak di ruang digital. Nah, koordinator yang mengeluarkannya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Jadi baru-baru ini juga diterbitkan, dan di situ sudah disatukan bahwa ada rencana prioritas dan strategis yang harus dilakukan terkait dengan pelindungan anak di ruang digital ini dari aspek kebijakan. Karena kan kalau KPPA kan dia kebijakan. Nah, kemudian advokasi dari civil society juga kita dorong terus untuk tetap melakukan edukasi terutama kepada orang tua dan pendampingan kepada anak-anak yang memang sudah terlanjur terkena trauma di ruang digital. Nah, ini yang sudah ada sebenarnya. Jadi bukan sekedar bahwa pelindungan anak di ruang digital ini bukan sekedar tugas pemerintah atau tugas platform, tapi tugas kita semua. Jadi kita dorong dari aspek regulasi, kolaborasi, dan partisipasi. Oke. Nah, ini kan dengan adanya PP Tunas ini kan mengatur platform seperti yang tadi Bu Ida bilang gitu ya. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi lah gitu sama platform gitu. Nah, mungkin bisa diceritain juga nih ke teman-teman apa yang akan terjadi kalau misalnya platform-platform ini melanggar gitu. Sejauh mana PP Tunas ini bisa sekuat apa untuk ngatur mereka gitu. Apakah nanti platformnya di ban dari Indonesia gitu misalnya, atau itu ultimate-nya levelnya tuh? ada. Jadi pertama kalau misalnya ada ketidakpatuhan. Jadi penilaian profil resiko yang tadi disampaikan itu menjadi tanggung jawab platform berbentuk self assessment. Nah, instrumennya akan disiapkan oleh pemerintah, instrumen teknisnya. Namun nanti platform itu yang akan melakukan pengukuran dan pemerintah nanti melakukan verifikasi atas hasil pengukuran yang mereka lakukan dan bisa juga berupa uji petik. Nah, kalau misalnya di dalam PP Tunas itu selain mengatur terkait dengan pola pengawasan yang secara langsung dilakukan pemerintah, juga ada peran serta masyarakat untuk memberikan aduan, menyampaikan aduan ketika mendapatkan bahwa platform itu tidak comply atau tidak patuh, atau misalnya anak saya sudah ikut download aplikasi ini, sudah mengikuti semua langkah-langkah perlindungannya atau fitur parental control atau kontrol orang tua, tapi masih terpapar. Nah, itu kan bisa juga dilakukan pelaporan dan akan dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Nah, sanksinya apa? Sanksinya itu dimulai dari teguran tertulis, dari yang paling ringan. Jadi ada teguran tertulis sampai yang paling berat itu adalah pemutusan akses secara penuh. Nah, memang ada pemutusan akses. Nah, ini adalah sanksi yang memang langsung dikelola oleh Kemdigi. Yaitu pemutusan akses mulai dari teguran ringan, denda, sampai ke pemutusan akses secara penuh. Namun kalau ada tindak pidana di dalamnya itu tidak terhapus otomatis. Artinya ketika platform udah kena sanksi administratif, berarti nggak kena pidananya, enggak. Jadi kalau memang ada dugaan pidana di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh platform, itu tetap akan dilakukan pemeriksaan secara pidananya, tapi oleh APH, bukan oleh atau aparat penegak hukum, bukan oleh Komdigi. Nah, jadi itu yang memang kita harapkan bahwa ini akan bisa berjalan dengan baik. Namun demikian memang sejak PP Tunas itu terbit, itu kita memang melihat sudah adalah itikat baik dari platform untuk pengembangan ataupun melakukan efisiensi penguatan dan agar lebih efektif di fitur-fitur pelindungan yang mereka miliki. Berapa persen, Bu San? Apanya? Ya, dari semua yang diatur itu berapa persen platform ini udah patuh lah sekarang gitu?
Kalau patuh kita belum ukur ya, tapi paling tidak mereka sudah ada contoh, ada transportasi online yang mengeluarkan TIN account. Oke. Ya kan, jadi sebenarnya upaya udah ada ke sana. Kemudian platform search engine, OS juga sebenarnya mereka memperkenalkan dan memperkuat lagi. Ini kita ada, jadi ada salah satu OS yang dia memang mengeluarkan kalau misalnya anak ini didaftarkan sebagai keluarga itu orang tuanya bisa mengambil pembatasan sesuai dengan misalnya screen time-nya berapa jam, 2 jam, otomatis 2 jam mati misalnya. Kemudian juga waktu tidur, downtime, dimatiin otomatis jadi langsung tidak terganggu gitu. Itu memungkinkan. Nah kemudian kita juga melihat dari beberapa platform media sosial juga sudah mengeluarkan TIN account, kemudian ada account link, jadi linknya di accountnya koneksikan antara orang tua sama anak supaya bisa ketahuan gitu usianya. Dan dan sudah ada beberapa perusahaan teknologi itu certified untuk memberikan perlindungan kepada anak. Kalau di download teknologi yang mereka miliki itu bisa memberikan pendampingan. Orang tua tuh bisa melakukan digital parenting lah kalau kita bilang itu. Jadi dia memastikan usia anaknya di situ, aplikasi apa yang boleh dan tidak boleh di-download, kemudian juga mematikan fitur chat misalnya, artinya chatnya nggak boleh deh, anak kecil masih chat. Tapi susah itu ya, karena anak-anak suka ngobrol itu sekali lagi. Memang saya lihat itu bahwa mereka memanfaatkan digital itu paling banyak untuk ngobrol. Nyari teman main ya. Nyari teman main. Nah, cuman yang memang anak-anak harus diajarin itu adalah bahwa siapa yang mereka tidak kenal secara fisik itu seharusnya tidak boleh. Iya. Dan pemerintah juga kalau nggak dapat aduan dari orang tua juga untuk mengawasi ribuan platform itu juga berat gitu. Makanya memang yang kita kuatkan di sini adalah kolaborasi. Betul. Dan literasi. Dan anak-anak kan selain mencari teman ya di ruang digital, mereka tuh kan juga punya konten-konten kreator yang mereka ini juga gitu kan, yang jadi panutan mereka juga. Mungkin saya ke Bu Ayu nih, gimana tuh Bu peran konten-konten kreator ini yang menjadi influencer anak-anak ini? Konten kreator tuh harus paham bahwa mereka tuh punya tanggung jawab sosial atas apa yang mereka produce atau atas apa yang mereka sampaikan. Disertified Bu. Itu udah ada wacananya kan? Enggak, belum. Di negara tetangga. Itu beda negara ya yang sudah mau men-certified gitu. Kalau kita lebih pada gini, pahami bahwa ketika mau memang tadi kan kita sadar target marketnya di mana. Sebagai masing-masing content creator kan tahu bahwa target saya adalah unboxing mainan-mainan untuk anak-anak kecil atau bikin yang lucu-lucu. Setidaknya pahami bahwa kita tuh punya tanggung jawab secara moral, karena kalau misalnya merujuk pada teori sosial kan memang ada social modeling dan secara tidak langsung gitu kan ya, influencer itu adalah model bagi orang-orang yang menontonnya, apalagi yang followersnya tuh banyak banget gitu kan. Apa yang dia buka, apa yang dia lakukan, disadari atau tidak, kerap kali menjadi sebuah certain standar dari apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak gitu kan ya. Oh seperti ini nih, dia aja melakukannya seperti ini, dia ngomongin. Nah setidaknya itu deh, ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab moral bahwa apa yang kita berikan, sadari bahwa langsung ataupun tidak itu akan mempengaruhi orang yang melihat kita. Apalagi kalau yang melihatnya itu anak-anak, apalagi yang kalau melihat itu remaja begitu kan. Remaja gitu masuk ke dalam tahapan perkembangannya kan, pengaruh sosial, konformitas, apa yang di luar-luar bilang itu jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang orang tua itu bilang gitu. Itu emang udah tugas perkembangannya. Makanya pahami kalau misalnya menyasarnya bahwa maunya menjadi content creator yang kemudian yang penontonnya adalah remaja. Ya kesadaran-kesadaran moral itu, kemudian kesadaran-kesadaran sosial itu harus tumbuh. Apakah itu nantinya perlu ada aturannya, tapi kan berat sekali begitu kan ya. Mengatur perilaku ya. Makanya kesadaran moral itu harus muncul, harus tumbuh gitu loh. Kalau empati, kalau saya put in ini, lalu misalnya sudah punya anak saya melihat yang seperti itu, apa ya responnya? Nah, itu yang perlu hadir gitu sebagai influencer, orang yang memberikan pengaruh. Sadari bahwa apa yang kita lakukan itu, sadar atau enggak, itu ada orang yang lihat dan itu bisa menjadi sebuah certain standar yang mereka juga akan lakukan itu, anak-anak akan lakukan itu, kayak begitu. Kalau dulu kan kita nontonnya TV ya, kita tumbuh dengan TV.
Nah, TV itu kan ada jam tayang, ada jamnya gitu loh. Ada KPI. Ada KPI ya Ada bener. guideline-nya juga ada PPSP apa ketat kan itu. P3SPS. P3SPS. Jadi perilaku penyiaran standar siaran. Tapi maksud saya gini, ketika dia di TV yang di tayangan serentak, dia kan jamnya clear tuh. Anak-anak kita bisa batasin. Untuk yang kira-kira khusus tayangan dewasa tuh dalam artian ada perilaku, ada merokok atau apa, itu di atas jam 9 biasanya. Iya, dulu Karena gitu ya. iya dulu gitu. Nah, kalau di dunia digital itu kan dia tidak tayang serentak karena dia on demand. Ya. Tergantung dari apa yang kita cari. Bener. Nah, sehingga kalau misalnya anak itu kadang-kadang dia sebenarnya nggak mencari apa-apa di dunia digital. Kadang cuma ngeklik huruf X misalnya, atau kepencet namanya anak bayi misalnya. Kan orang berpikir kok anak-anak ini pinter banget ya mencari-cari konten gitu. Sebenarnya enggak. Kadang-kadang dia melihat hanya mengetik 1 atau 2 huruf tuh akan muncul beberapa hal, dan karena dikaitkan dengan perilaku pencarian sebelumnya, jadinya itu terlihat seolah-olah dia sesuai dengan yang dia inginkan, jadi terlihat dia tahu yang dia mau. Padahal nggak gitu. Jadi saya pikir memang benar kata Mbak Ayu tadi bahwa kadang-kadang butuh memastikan adanya suatu kesadaran sosial bahwa kita semua itu memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan pada anak atas apa yang kita lakukan ataupun teladan apa yang bisa kita berikan. Itu yang susah gitu loh. Platform bisa diatur dari aspek teknologi, tapi perilaku gimana? Jadi perilaku konten, nah kalau di Komdigi sendiri itu kita basisnya Undang-Undang ITE, benar Mbak Ayu dan Mas Taufik ya, bahwa kita mewajibkan setiap platform, khususnya platform UGC, untuk melakukan moderasi mandiri. Sehingga kalau misalnya memang konten-kontennya sudah bermasalah atau misalnya konten-kontennya bertentangan dengan nilai-nilai yang memang dianut oleh si platform, kan setiap platform punya community guideline. Seringkali pengguna tuh nggak baca juga itu community guideline. Panjang. Ada yang pernah baca? Panjang banget. Ada yang Scrolling aja nggak habis-habis. Setuju gitu ya. Ya langsung cari paling bawah, setuju. Tapi community guideline tuh bisa kita comeback. Jadi setelah melakukan studi dan masuk itu kita bisa balik sebenarnya. Jadi ada klaster-klaster perilaku atau standar perilaku komunitas yang memang bisa diatur, termasuk konten-konten yang misalnya agak, kalau ada beberapa platform yang bicara misalnya pornografi, child pornografi itu udah pasti dilarang. Scams itu udah pasti dilarang. Terus konten yang mengganggu masyarakat misalnya atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu ada. Itu bisa di take down sama platform UGC. Nah, jadi harapannya sih nggak perlu nunggu take down ya, karena biasanya kalau udah di take down kan damage-nya udah ada, udah tersebar, udah nyebar kemana-mana. Nah, itu yang katakanlah ketika di take down ternyata masih ada yang udah ngedownload atau udah ngerekam gitu kan, nyebarin lagi. Nah, kalau bisa kan, kalau semua pengguna, ini mungkin harapan ideal saya mungkin ya, saya membayangkan suatu hari ada masa di mana kita semua membaca community guideline sama seperti ketika kita belajar pendidikan moral waktu di sekolah. Atau kita menyadari bahwa ketika kita berada di dunia digital, saya itu adalah warga negara. Bagian dari warga negara digital, tidak ada bedanya dengan warga negara dalam suatu negara tertentu gitu. Nah, itu mungkin akan bisa mengurangi betul masalah-masalah yang muncul di dunia digital. Jadi kita benar-benar bisa memetik manfaat daripada si dunia digital itu secara optimal. Anak-anak bisa berkembang dengan nyaman. Jadi playground ya, karena memang dunia digital itu memberikan banyak opportunity, banyak kesempatan, banyak kreativitas, dan itu yang harusnya di-nurture kan, ditumbuhkan dan dijaga. Cuman ya itu tadi, ada banyak bahaya tersembunyi gitu kan. Bahasa kerennya tuh emerging threats, mulai dari child sexual abuse material, kemudian bullying. Dari sisi konten lah, konten kekerasan, bullying, konten-konten yang terkait dengan standar kecantikan itu juga bisa membahayakan gitu loh. Lagi-lagi peran orang tua gitu, nggak bisa kemudian kita mengandalkan sebuah peraturan untuk kemudian membuat anak kita tuh benar-benar sesuai dengan
itu gitu, karena memang harus dari orang tua yang memulai itu semua. Mendampingi itu udah pasti. Kalau siap untuk kemudian ngasih gadget ke anak, ngasih gawai ke anak, siapkan juga untuk memberikan literasi digital. Jangan kemudian lepas tanggung jawab kasih gitu aja, tanpa kemudian memberikan edukasi, kemudian mau nemenin, ngasih waktu, bersiap-siap dengan ground rule-nya itu harus apa. Nah itu harus disertai itu dengan semuanya gitu. Karena kalau misalnya cuma ngasih saja, kita akan menjadi orang tua yang nggak bertanggung jawab jadinya. Benar. Karena bagaimanapun kita nggak bisa mengandalkan sekolah, kita nggak bisa mengandalkan peraturan dibuat sebisa mungkin untuk melindungi, tapi kita nggak bisa 100% melindungi, dan kita nggak bisa tempelin anak kita 24/7 bersama dengan dia gitu kan, itu nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdiskusi dengan anak, kita kasih pemahaman kepada anak bahwa kalau kamu melakukan ini resikonya apa, kamu usianya segini, menurut kamu gimana gitu. Nah itu baliknya tuh harus ke situ. Memang itu takes time, waktu, namanya diskusi kan. Udah gitu diskusi dengan diskusi anak-anak Gen Alpha. Udah pernah belum diskusi sama anak Gen Alpha? Nggak seperti diskusi dengan orang tua kita dulu berdiskusi sama kita loh, seperti as milenial. Link kamu sama ibu harus nge-link ya, harus bareng gitu. Emang kenapa harus nge-link? Itu pasti akan ada pertanyaan gitu. Nanti di sana paling enak gitu adalah menjawabnya dengan emang kenapa? Menurut kamu kenapa? Nah, kalau sama orang dilempar balik ya. Menurut kamu kenapa? Di sana kamu ketemunya sama siapa aja sih? Nah, biar dia bicara sendiri. Oh, kalau ketemu orang gitu terus akan gimana? Nah, yang kayak gitu. Tapi kan itu tidak bisa dalam komunikasi waktu yang ini harus gini ya, ini nggak ketemu. Itu akan bisa. mental. Dan banyak orang tua yang masih melakukan pendekatan marah sama anak. Jadi anak melihatnya, ih kamu mama atau apa nenek marah mulu gitu. Akhirnya ketika kita marah, mereka pakai jalur lain, langsung nge-switch gitu kan, nge-switch, dan itu malah kan lebih bahaya. Jadi memang nggak bisa kita pakai pendekatan dulu. Kalau dulu kita orang tua atau guru nggak bikin PR kena marah gitu. Kalau sekarang ngerokok kena marah, gurunya langsung dikeluarin kan. Karena ya memang apa ya, dunia itu udah berubah dengan cukup masif perubahannya, menyebabkan komunikasi orang tua dan anak itu harus berubah. Ya betul, dan nggak bisa juga lagi dengan pendekatan blokir WhatsApp-nya, atau kita ikutin terus WhatsApp-nya dia, kita punya apa, mirroring WhatsApp itu ya, yang kemudian kita bisa lihat WhatsApp-nya anak-anak. Nggak bisa seperti itu. Blokir kan ada VPN, aku tahu kok caranya, udah jauh lebih berkembang. Mereka lebih tech savvy. Betul, makanya fondasinya adalah diskusi, relasi yang secure antara orang tua dengan anak, komunikasi yang enak antara orang tua dengan anak, karena itu adalah modalitas dasar. Ketika kita lepas sendiri, peraturan udah dibuat sekolah mendukung tapi kan setelah bisa masuk dari mana-mana. Ketika dia lepas sendiri, dia bisa memahami bahwa oh ini boleh, ini enggak. Dan itu semua berjalannya top down kok, dari orang tua ke anaknya. Para orang tua pastinya kita ya. juga ya. Ibu-ibu juga. Nah, harapan nih, sekarang mungkin kita lihat ya dengan perkembangan sekarang, dengan ada PP Tunas ini gitu ya, udah ada arah positif lah ke depannya gitu ya. Harapan dari Bu Idas, harapan dari Bu Ayu untuk anak-anak Indonesia 5-10 tahun ke depan deh, kayak gimana? Kalau harapan saya adalah bahwa PP Tunas ini bisa menjadi semacam vaksinasi wajib buat anak ketika dia membangun imunitas dia di dunia digital, sehingga ya sekali lagi bahwa mereka itu harus bisa memetik manfaat, produktif, kemudian juga bisa menjadi lebih kreatif dibandingin kita saat ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa melindungi diri. Jadi memberdayakan dirinya untuk melindungi dirinya atas bahaya-bahaya yang terus bermunculan dan semakin canggih di dunia digital. Yes. Ya, Ibu Ayu, silakan. Tapi ngobrol ini tuh bikin saya merasa lebih optimis gitu. Kita semua menjadi lebih optimis gitu. Betul. Karena ada yang backup kita nih sebagai orang tua, ada nih sebuah sistem yang sedang diupayakan untuk melindungi anak-anak kita gitu kan ya, untuk bisa mendapatkan manfaat dari dunia digital seperti yang seharusnya. Karena kan mereka bertumbuh di situ, mereka belajar di situ, mereka berinteraksi, bersosialisasi gitu. Jadi sudah sangat sudah sangat semestinya lah bahwa anak-anak mendapatkan haknya untuk dapat tempat yang aman buat mereka buat bertumbuh gitu. Kalau udah ada yang melindungi, kita kemudian berkolaborasi sama-sama, kemudian ada social influencer yang peduli, kita sebagai orang tua mau lebih tahu, sekolah juga kemudian mau lebih terlibat untuk masuk ke dalam situ, nggak cuma sekedar surface aja tapi benar-benar masuk gitu ya ke dalam. Harapannya ya
benar-benar kita bisa menciptakan anak-anak Indonesia generasi next-nya ini adalah yang bukan hanya cerdas secara digital tapi juga memanfaatkan itu supaya dia cerdas secara karakter. Supaya nanti Indonesia Emas 2045 ya kan butuh orang yang punya karakter oke, punya moralitas oke, ditunjang lagi dengan memanfaatkan teknologi yang udah oke ini gitu. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga doanya Tapi didengar. obrolan ini betul tadi dibilang Bu Ayu, ini menjadi optimisme lah ya buat kita semua. Semoga ini menjadi arah yang baik lah ke depannya. Dan yang pastinya kan kita pengen anak-anak tumbuh di dunia serba terhubung ini. Kita tugasnya bukan menjauhkan mereka daripada teknologi, betul. Tapi ada haknya juga. Betul. Hak akses, hak Bener. informasi, hak partisipasi. Yes. Jadi harus didukung juga. Harus didukung. Yang pasti membuat mereka bisa tumbuh cerdas, kreatif, dan yang pasti terlindungi juga di dalamnya ya. Seru banget obrolan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Ayu, terima kasih banyak Bu Makasih, Ides. Mas Taufik. Udah berbagi informasi soal PP Tuna, soal bagaimana nih ruang digital untuk anak ini dan juga peran orang tua gitu ya. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mengambil manfaat dari obrolan kita pada kali ini ya. Dan pastinya kita dukung bersama tumbuh kembang anak, kata Bu Ayu tadi, menjadi anak yang berkarakter, cerdas dan juga berkarakter gitu ya. Saya Taufik Effendi pamit, sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita terus belajar memahami anak-anak Indonesia di ruang digital. Sekali lagi terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Ides. Sampai jumpa.